banget. Mau makan dulu ah. Asik, makan dulu. Menunya apa ya dari mama? Ya, aku lupa. Aduh, lapar banget akunya lagi. Kalvian, Kak Ria, kenapa? lapar banget akunya. Tapi aku nggak bawa bekal. Oh begitu? Iya, Ya sudah, jangan menangis. Aku bawa bekal. kamu mau dibuatin bekal? Ya, sama mama aku. Oh, Tapi sebelumnya, aku mau berikan bekal buat Kalvian. Saya pakai hand sanitizer. Kalvian juga ya. Nah, ini untuk menjaga kesehatan. oh, Supaya gitu. kita aman dari COVID-19. Buat Kak Alfian. Tapi ini nggak apa-apa buat aku. Tidak apa-apa, aku memberi karena Tuhan Yesus mengasihi aku. Dan aku juga mengasihi Kak Alfian. Terima kasih. Iya, tapi kita siap-siap yuk. Oh, kita mau kemana? Kita mau sekolah minggu. Oh iya, aku ikut kamu. Oke, kita siap-siap. Oke. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kalvian. dan Kak Ria di Sekolah Minggu Online GKI Pengadilan Pengadilan Bogor. Nah adik-adik, kita akan memulai Sekolah Minggu kita hari ini Kak Alfian, Wow, dengan mengangkat satu pujian, apa itu? mau menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik bagi berdiri dan kita mau nyanyi dengan semangat. Oke. Adik-adik sekarang bagi berdiri, kita mau mengatakan selamat pagi Tuhan. Dengan semangat ya. Siap-siap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Kita katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa. Dan hari ini doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Alfian. Silakan Kak. Oke, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengumpulkan kami dalam sekolah minggu hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini. Bimbing kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Alfian, Ayah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. yeay! Aku senang banget dengar ceritanya. Iya, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Oh, oke. Lagunya Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya lagu ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi ya, katakan firman Tuhan ku dengar. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Fani di sini. Dia akan bercerita kepada adik-adik semua tentang satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat ini sangat luar biasa dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan Yesus saja. Adik-adik pernah tidak ya di rumah tidak mau berbagi snack dengan kakak, dengan adik karena berpikir snack ini hanya buat saya tidak mau berbagi. Oh, adik-adik dengarkan dulu ceritanya ya. Karena cerita ini yang akan Kak Fani ceritakan bercerita tentang seorang anak laki-laki yang mau berbagi bekalnya. Kemudian Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa tentang itu. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya menyeberang Danau Galilea ke satu tempat, dan begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka semua mengikuti karena mereka semua kagum dan mau melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit,
yang buta bisa melihat, yang tidak bisa berjalan kemudian bisa berjalan, yang tidak bisa berbicara kemudian bisa berbicara. Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat yang orang-orang ini sangat ingin melihat dan ingin mengalami sendiri mujizat-mujizat itu. Ketika mereka sudah tiba di seberang Danau Galilea, Yesus dan murid-muridnya kemudian naik ke atas gunung dan Yesus duduk di situ bersama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang. Ada kurang lebih 5.000 orang laki-laki yang dewasa. Anak-anak, ibu-ibu belum dihitung waktu pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang, lalu Yesus berkata kepada salah satu muridnya yaitu Filipus, "Filipus, di mana kita bisa membeli roti untuk kita bagikan kepada orang-orang ini?" Mereka sudah lapar, mereka terus mengikuti Yesus dan sekarang sudah tiba saatnya untuk makan. Tetapi Filipus, murid Yesus, berkata, "Walaupun kita punya uang banyak, 200 dinar, atau bila ditransfer ke uang kita saat ini kurang lebih 15 juta, tidak akan cukup untuk memberi makan semua orang ini, Guru. Bahkan kalaupun dapat roti potongan kecil-kecil, tidak akan cukup uang 200 dinar. Lalu Yesus berkata, "Lalu apa yang kita lakukan? Apakah di sini ada tempat untuk membeli roti?" Tidak ada juga tempat membeli roti karena mereka berada di pegunungan. Lalu Andreas, salah satu murid Yesus, datang dan berkata, "Guru, ada seorang anak kecil yang mau berbagi. Dia mempunyai 2 ikan dan 5 roti." Lalu Yesus mengambil bekal anak ini, lalu kemudian mengucap syukur atasnya, kemudian membagi-bagikannya. Lalu Yesus berkata, "Berikan kepada semua orang yang ada di sini, sampai mereka makan dengan kenyang." Dibagi. Loh, kok tidak habis-habis ya? Lalu Yesus berkata, "Nanti sisanya jangan dibuang ya, tapi kita kumpulkan lagi." Ketika dikumpulkan adik-adik, ketika semua orang sudah makan dengan kenyang, lalu sisanya dikumpulkan, adik-adik tahu sisanya berapa banyak? Ada 12 keranjang. Masih banyak sekali sisanya. Padahal itu berawal dengan seorang anak laki-laki yang mau berbagi bekalnya, yaitu 2 ikan dan 5 roti. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ketika kita mau berbagi dan menyerahkan sesuatu dengan tulus, maka Tuhan Yesus akan memberkatinya. Adik-adik, minggu depan adalah minggu Prapaskah pertama. Akan ada aksi puasa Paskah dari gereja, dan ini kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita, sekecil apapun itu. Jangan kita beranggapan bahwa persembahan saya sangat kecil, tidak akan berarti dan tidak akan bisa dipakai untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Ingat dari cerita kita baru saja, sekecil apapun persembahan kita, ketika kita memberikannya dengan kesungguhan, ketika memberikannya dengan ketulusan hati, maka Tuhan Yesus sangat berkuasa untuk bisa memakai persembahan kita yang kecil itu untuk dipakai memberkati orang-orang, akan bisa dipakai untuk menolong orang-orang, akan bisa dipakai untuk membawa kebaikan-kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah kita terus berbagi, kita memberikan persembahan kita yang kecil, kita memberikan yang terbaik yang kita bisa kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu cerita Kak Fani. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan di amplop seperti ini dan bisa dibawa pada saat kita beribadah kembali di gereja.
atau bisa minta mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Karya, Iya Kalvian, kita udah mau selesai acara sekolah minggu nih. betul sekali Kalvian. Kita sudah di penghujung acara sekolah minggu. Tetapi Kalvian, Ya. tema kita hari ini tentang Meski kecil, tapi menjadi berkat. nah, kita bisa melakukan itu semua Kalvian karena kita bersama Yesus dan kita mengangkat satu pujian bersama Tuhan, Aku Bisa. Adik-adik, Karya dan Kalvian undang berdiri. Kita mengangkat pujian bersama Tuhan, Aku Bisa. Kita mengatakan dengan semangat, big or small. Siap-siap. Big or small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, acara sekolah minggu sudah selesai. Sekarang kita mau menutup dengan doa. Doanya akan dipimpin oleh Karya. Terima kasih Kalvian. Adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami sudah beribadah sekolah minggu Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Meski kecil, kami bisa menjadi berkat. Tuhan yang memberikan pertolongan buat kami semua, supaya kami juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu hari minggu berikutnya. Ya adik-adik, dan semangat menjadi Berkat. Dah.